Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teririm doa mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Shalah tahun genap beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang alhamdulillah sudah berkenan menerima kami dari Bikar Maghriban Asmaul Husna yang berkeliling dari satu masjid ke masjid, musola-musola, dalam rangka melaksanakan kegiatan Bikar ni jalan-jalan, Pak. Bukan kurang gawe, kita mau kurang gawe dulu, Ustaznya dah. Kalau gawe ni banyak, cuman karena budak-budak ni pengen jalan muter-muter keliling. Sudah, akhirnya saya tetapkan kita jalan-jalan, tapi di situ ada majelis ilmunya. Akhirnya ditentukanlah namanya Bikar Maghriban. Kenapa disebut Bikar Maghriban? Karena kami ini berjalannya maghrib. Sengaja kami keluarnya maghrib, karena kalau masuk dari azan maghrib itu menjelang maghrib itu anak-anak ditahan, Pak. Kenapa? Karena dari menjelang maghrib itu sampai dengan datangnya waktu isya itu tempat setan berkeliaran. Makanya kita dulu kalau habis maghrib, ingat ni di musola suruh duduk, suruh ngaji sampai isya. Karena kalau keluar itu ada belis di sana, ada setan banyak. Makanya orang tua-tua dulu kalau nak menjelang maghrib anak-anak disuruh balik masuk ke dalam rumah. Itu salah satunya. Jadi ajaran orang tua dulu memang masya Allah luar biasa. Cuman kita yang tidak paham. Karena ini maghrib ke isya acaranya, maka saya buatlah namanya Bikar Maghriban. Jadi mereka yang dari rumah masing-masing berjalan bermotor rami-rami menuju tempat di mana kita ada acara Bikar yang diisi dengan acara takliman. Alhamdulillah. Kenapa kita kemas dalam satu majelis ilmu? Kemarin baru saja meninggal orang tua dari guru kita Habib Alwi Isah. Orang tua beliau pernah berpesan jangan pernah meninggalkan majelis ilmu walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Sekalipun kamu tertidur di majelis ilmu, maka dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Ini hebatnya majelis ini. Makanya Rasul katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Sahabat bertanya, "Ma riyadil jannah ya Rasul?" Qala majalisul ilmu. Kalau kalian melewati taman-taman surgaku, mampir. Sahabat nanya, "Ma riyadil jannah ya Rasul? Di mana ada taman surgamu ini?" Qala majalisul ilmu. Majelis ilmu. Ustaz Hermani guru saya ini. Kalau nak nurut ke nyai dah. Tapi beliau masih duduk dengar ceramah, bukan karena nak dengar anak ceramah. Kalau ilmu mungkin ilmu banyaklah beliau. Alim-alimlah beliau dari anak ya. Tetapi beliau tahu keberkahan majelis ilmu ini. Sehingga beliau tidak berlari meninggalkan musola ini, melainkan duduk. Kenapa? Sepanjang duduk-duduk ini dosa-dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita duduk cuma main HP, kita duduk cuma nyender, kita duduk cuma kelakar, beda. Tapi duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab dosa-dosa kita dilunturkan oleh Allah. Makanya kita kadang-kadang kesian dengan orang-orang. Dia sudah hadir di masjid, sudah hadir di musola, pengurus musola sudah diumumkan bahwa malam ini ada majelis ilmu, selesai solat malah dia tinggalkan. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang tidak kati dosa lagi, tidak perlu digugurkan dosanya. Yang kedua, seolah-olah mereka menolak berada di taman surga. Ini taman surga, Pak. Raudhatun min riyadil jannah. Yang ngomong bukan anak.
Yang ngomong Rasulullah. Mak mana mungkin kita nak masuk surga duduk di taman. Baik kita lagi tak galak. Ay, aku tak tahu Ustaz ada majlis di situ. Berarti buta mata kau lah ditempel gitu no. Bika keliling itu ya itu. Sengaja kita tempel biar tahu ini ada pengajian malam ini. Ini ada majlis. Ay, terserah Ustaz lah nak apa kami tak galak nak melok. Sudah malah terserah urusan. Namanya Ustaz ni kan tugasnya menyeru, ngajak, ngenjuk tahu. Ya. Berkat duduk di majlis ilmu banyak yang kita dapatkan. Berkat duduk di majlis ilmu kita tahu. Kenapa di setiap majlis ilmu pasti para guru-guru mulia mengajarkan pada kita tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apalagi sekarang menjelang hari kiamat ini kata Rasul wa yaqbidul ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari permukaan. Jadi ilmu dari bumi ini semuanya akan diangkat oleh Allah ke arasnya Allah. Bagaimana Allah cara mengangkat ilmu ini? Apakah dengan sekali pengangkatan? Oh tidak, kata Rasul. Bagaimana caranya? Biqabdil ulama. Dengan jalan diwafatkannya para ulama. Dengan jalan diwafatkannya para kiai, itulah tanda-tanda ilmu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu jingoklah dewek, tak usah nak sebut ke sekarang. Ustaz-ustaz kiai-kiai yang mati tak terhitung lagi sekarang ni, Pak. Apakah tidak ada rasa khawatir di dalam diri kita bahwa ini adalah pertanda akhir zaman? Makanya musola-musola ini saya tahun berapa lah ke sini? Pernah aku di sini. Kamu ada Kiai Haji Asmawi Malik waktu itu hadir juga. Ingat anda di sini. Cuman dulu ada ambal, tak tahu ngapa sekarang kata ambalnya apa dijual ke ini. Dulu ada ambal di sini waktu anak di majelis di sini. Mana ini? Apa? Belum dipasang. Kira ini digaji ke? Takut baik kaki digaji ke rupanya. Karena anak masuk sekarang alhamdulillah banyak masjid ambalnya katik lagi. Solatnya jarang-jarang. Ya Allah, sabnya no sekilan-sekilan berjarak di sini tadi alhamdulillah rapat-rapat. Anak tanya ngapo kamu jarang-jarang sab? Ini Ustaz, protokol kesehatan jaga jarak. Oh bagus kata anak. Balik dari situ yasinan, duduk kalau rapat-rapat. Oh, hajiku mak mano kamu ni. Kamu solat jarang-jarang, duduk berkelakar rapat-rapat. Habis selesai dari musola duduk makan minum, duduk di teras berapatan kalau duduknya berjam-jam, semayang cuma 5 menit. Kan banyak aneh kita ini kan. Ini ambal sedekah uang Pak, wakaf uang kamu golong. Takut tak kamu dituntut oleh wakaf? Kalau alasannya corona, bersih ke? Kan ada penunggunya ini, ada tak marbotnya, musola ini. Di tempat anak Pak, anak pasang ambal. Setiap habis solat marbot mbek vakum, dipakum Pak. Makanya coronanya berkumpul kalau dipakum itu. Lah masuk dalam vakum. Iya kan? Dipakumi sot. Ya makanya pengurus masjid, pengurus musola harus kreatif. Marbot itu digaji. Jangan gaji marbot 200, 300. Sungkan dia makuminya. Gaji 200. Nah, nariknya tak belari coronanya. Ya, di masjid kami Pak 1.300.000 sana gaji marbotnya. Oh, Pak, no, raut. Ustaz, alang kemahannya Ustaz, amayan marbot 1.300.000. Itulah kau tu. Duit masjid kau cemekean apalagi duit kau. Yang gaji marbot itu kan bukan duit kita, duit jamaah. Apa kita nak takut? Ada bayar rezekinya. Anak pasang kalau anak takut, anak ketua masjid soalnya di kampung. Anak takut jadi tuntutan kelak di akhirat. Kenapa? Kita kita jarang-jarangkan, kita di rumah berkelakar. Kemarin Pak anak marahnya, anak solat Pak, ada acara ceramah, anak solat di masjid. Tak masalah Pak, ambalnya golong lah. Itu hak kamu sebagai ketua masjid, anak ngomong. Ya. Tapi Pak Jingo, manalah berkeramik. Dia bukan keramiknya ini Pak, granit. Dingin Pak. Granit, dinta AC. Dingin. Kapan kita sujud Pak, nyungkur. Pastir galau. Ya, ujiku. Habis kening kita lecet. Ini dibuatnya. Itu tak masuk menukuran anak Pak. Kita harus siapkan fasilitasnya. Jangan takut Pak, kalau ukurannya nak mati dululah kita. Yang penting sudah jaga jarak, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, selesai. Waktu sholat, semayang 5 menit cuman. Assalamualaikum, mundur lagi. Jadi kalau di masjid anak pas dia datang berjarak-jarak Pak, sikok di ujung sana, sikok di ujung sana, sikok di ujung sana.
Karena luas kan musola ini kan. Kaget begitu komat, mereka ngerapat sholat. Sudah sholat, mundur lagi, jaga jarak lagi. Itu hal yang terbaik. Karena anak jingok sekarang, menjaga jarak ini bukan lagi soal corona. Sudah jadi kelemahan. Apa? Sudah agak, jadi senang kita tuh. Padahal hadisnya, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufu min tamami sholat. Kata Rasul, lurus dan rapatkan sholat, saf kamu. Karena lurus dan rapatnya saf itu adalah kesempurnaan dari ibadah kita. Nah, maka daripada itu kita sudah lihat di luar sekarang, pasar sudah rame, mall sudah rame. Ini kan pasar dekat kamu nih kan. Oh, wong berjualan sudah tak katik lagi jarak. Kenapa kamu sholat takut-takut? Orang di pasar baik yang tempat paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasar itu tempat yang paling dibenci Pak oleh Allah. Lagi wong berani merapat-rapatkan dirinya, kenapa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala takut kemudian merapatkan safnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah, terutama Bapak para pengurus masjid dan mushola berkenan menindaklanjuti soal perihal ini, karena dia tergantung dengan ketua masjid Pak, tergantung dengan ketua mushola. Kalau ketua masjid ngomong pasang ambal, dah acak jemaah nak nolak pasang. Kalau jika ketua masjid, ketua mushola golong ambal, golong tak baca juga. Kalau kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang merenggangkan saf, orang-orang yang mengulung ambal dan lain sebagainya, memang benar-benar mereka memahami ilmunya, sehingga kemudian tidak menjadi dosa kita kelak di yaumul kiamah. Kenapa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kegiatan rutin kami setiap hari Rabu malam Kamis berkeliling di masjid-masjid dan musola-musola yang ada di kota Palembang dalam rangka kami mensiarkan bikir dakwah. Jadi salah satu program Majelis Asmaul Husna malam Kamis itu ada bikir namanya, bikir maghriban. Besok Jumat, besok lusa kami ada lagi program jubah namanya Pak, Jumat Barokah. Bagi nasi, bagi snack, bagi makanan di masjid-masjid yang ada di kota Palembang. Jadi setiap hari Jumat kami keliling di mana saya khutbah, kawan-kawan dari Laskar ini turun membagikan makanan dan minuman. Kami cuma mencari ridha Allah Pak. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang mungkin banyak dosanya. Lewat jalan itulah kami kemudian memohon ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penyambung sodakoh dari Bapak Ibu para jamaah, para donatur yang menitipkan hartanya kepada kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah edisi ke-19 hadirnya saya di musola ini, berarti sudah 19 masjid musola yang sudah kami kelilingi. Sempat tertunda kemarin kurang lebih 2 pekan karena saya berada di rumah sakit Pak. Saya kecapean, saya kurang fit waktu itu kondisi, tapi masih memaksakan keluar kota. Akhirnya saya drop, masuk rumah sakit, sempat dirawat kurang lebih 7 hari, kemudian keluar masa pemulihan. Sampai hari ini saya masih masa pemulihan. Tapi kebenaran anak ini tadi pakai tongkat Pak. Anak ini kan sekarang kalau jalan-jalan ini pakai tongkat. Jadi karena kita ini sakit, lah dia ngomong ke jemaah pula, nah Ustaz Ali tuh bertongkat lah sakit begini. Ada pula yang ngomong, kalau kena stroke Ustaz tuh katanya pakai tongkat ini. Jadi anak kasih tahu Pak, tongkat ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali dikatakan umur 40 tahun itu disunahkan kita bertongkat Pak. Kenapa? Karena tongkat ini sunnahnya para nabi, sunnahnya para aulia, sunnahnya para kekasih-kekasih Allah. Rasulullah bertongkat Pak. Nabi Allah Ibrahim bertongkat. Nabi Musa, tongkat Nabi Musa itu yang digebuk di banyu pacak kering, dia pacak nyebrang itu Pak. Mentongkat ini kurasa kering juga, cuman tidak keringnya kurasa. Ini tongkat baru malam ini keluarnya Kak. Betua ini musola ini belum pernah nak bawa keluar tongkat ini. Ini tongkat punya kawan anak Ustaz Abdul Khair, dia nempa 7 bulan Pak nempa sikok tongkat ini, bukan main-main menyelesaikan tongkat ini. Anak main ke tempat beliau, anak jingok Anasir Pak. Anak ngomong sama beliau, Ustaz Anasirnya tongkat antum berapa maharnya? Baca lagi ngomong dia cara Ustaz yang berkendak. Bukan tuh jika berapa antum belinya? Iyalah Ustaz, anak itu bukan harganya Ustaz, anak itu 7 bulan nempa tongkat itu. Ya pokoknya antum buat lagi be, anak minjemnya dulu kataku, anak bayar. Sudah baca lagi dia ngomong. Anak banyak tongkat Pak, ada dikasih Habib Mahdi bin Sahab, kemudian dikasih Habib Qasim Al-Qab, itu Masya Allah. Kalau para habaib, mereka bertongkat ni sudah biasa Pak. Cuman kalau di kalangan kita ni, nyingok bertongkat ni sakit tulang, kencot kalau tidak ujung bertongkat. Padahal ini sunnahnya para
para nabi dan para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah. Jadi saya mengikuti, mudah-mudahan pacak jadi kekasihnya Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Ini sengaja saya jelaskan karena banyak yang WA dengan aku, Ustaz sakit aku lah bertongkat sekarang. Ada lagi yang lucu pula, Ustaz di dusun nenek kami bela umur 80 tidak bertongkat. Ustaz umur berapa ni? Allah bertongkat. Akhirnya saya jelaskan bahwa bertongkat itu sunnahnya para nabi dan para aulianya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin Bikr edisi ke-18 saya membahas satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini bukan dari saya, tapi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita zaman ini hari hobi berdebat, Pak. Kalau tidak disebut ke dari Rasulullah, kaget didebat orang pulau. Cak amalan puasa bulan Rejab ini banyak orang siru nanya dengan anak. Ustaz, ujungnya puasa sunat Rejab ini bid'ah, tak katik dalilnya. Ada yang keluar ke dalil puasa bulan Rejab ini katanya hadisnya maudhu, Ustaz. Yang lebih parah ni lagi yang ngomong ke bab hadis ini dia lagi tak ngerti. Ilmu hadis itu Pak, anak 4 tahun di pesantren lagi tak tamat belajar ilmu hadis. Mangko kita budak-budak yang maaf ngomong baru belajar, yang baru hijrah ni lah bertanya kapan kita ceramah. Hadisnya Ustaz sahih apa tidak? Pakam ni anak pun kau tu lah tahu ni anak pun. Lah belajar ilmu mustalah hadis apa? Lah tahu predikat hadis tu macam mana? Ini tahu-tahu kalau sahih dah Ustaz ini dah. Sekarang ini kita berpegang kepada guru-guru mulia, Pak. Kalau anak prinsipnya dulu sebelum anak masuk pesantren, ana melok para kiai, para ulama, Pak. Orang-orang yang masyhur keilmuannya, orang-orang yang kita tahu mereka adalah orang yang alim. Di dalam otak ana dulu sebelum ana belajar, tidak mungkin mereka ni bodoh, Pak. Tidak mungkin mereka ni goblok, Tidak mungkin mereka mengajarkan sesuatu yang tidak katik dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh nasab-nasab mereka kadang nyambung, Pak, para habaib sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita belajar, oh, ternyata ilmu kita ni yang belum nyampe ke sana. Bukan tidak ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya, cuman kitanya bahaya yang tak nyampe di sana. Yasinan, tahlilan, bid'ah. Zikir bersama, bid'ah. Ini pakai suara keras-keras, bid'ah. Setelah dicari dasar hadisnya, oh aduh, digawe ke sama Rasul. Cuman kitanya yang ilmunya belum nyampe ke sana. Nah, alhamdulillah, Pak. Di kelas nasional ada guru kita Ustaz Abdul Somad LC. Jadi kalau kamu nak merujuk bab hukum, soal berzikir, soal apa, buka video beliau. Ada galau lengkap, Pak. Dasar-dasarnya, diajarkan oleh beliau sehingga kita kemudian menjalani ibadah itu punya ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin memberikan sebuah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan amalan ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Amalan ini berupa sebuah doa, yang doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai melaksanakan ibadah solat subuh, Pak. Jadi ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan. Ini doa, Pak, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika selesai melaksanakan ibadah salat subuh, Rasul wirid berzikir dan berdoa. Salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, doa ini, Pak. Apa tadi doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Saya tidak jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di Bikr edisi 18 kemarin. Kami ini masih muter-muter di daerah bukit inilah. Jadi kemarin saya sudah jelaskan apa kedudukan ilmu yang bermanfaat itu, keutamaan majelis ilmu, fadilah Bapak Ibu menghadiri majelis ilmu, sudah saya jelaskan di edisi kemarin. Buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin belum sempat mendengarkan, silahkan buka di akun Instagram saya atau buka di akun YouTube saya, Kemas Muhammad Ali. Videonya sudah di-share belum? Sudah ya? Videonya sudah di-share sama Om Padel. Silahkan dibuka penjelasan saya tentang ilmu yang bermanfaat, ya. Saya akan masuk ke doa yang kedua yang dipinta oleh Rasul, warizqan thayyiban. Ya Allah, berikan kami rezeki yang thayyib. Bukan Bang Thayyib. Kalau Bang Thayyib ni 2 kali lebaran, 2 kali puasa dah balik-balik.
Apa thayyib itu? Thayyib itu baik, Pak, bagus. Atau dalam bahasa lain disebut halal. Berarti kalau dia thayyib sudah pasti halal. Tapi kalau yang halal belum tentu thayyib. Perhatikan ini. Kalau dia thayyib sudah pasti halal. Tapi kalau dia halal belum tentu thayyib. Makanya yang dipinta oleh Rasul bukan cuma rezeki yang halal, tapi rizqan halalan thayyiban. Rezeki yang halal dan thayyib, baik, bagus. Rezeki yang thayyib itu dia bermanfaat dalam kehidupan kita, Pak. Anu galak ngomong, kita ni galak ucap-ucap. Kita ni kan kalau dapat rezeki kan ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu, Pak, ucapan alhamdulillah, Ibu, ada tempat-tempatnya. Tidak segala kamu boleh hal tu nak mengucapkan alhamdulillah. Kalau ini dak, alhamdulillah ni Ustaz, malam kami maling ayam tak ketahuan. Maling ayam tak ketahuan, alhamdulillah. Sering kan kita dengarkan kalau macam itu kan? Maling kok alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kami semalam berjudi, aman-aman baik. Apa kebenar ungkapan alhamdulillah itu ditempatkan pada satu nikmat? Nikmat juga, Pak, misalnya itu, ya tak? Maling ayam itu kan dapat ayam itu nikmat, tapi tak thayyib. Ayamnya halal, tapi cara dapatnya tak benar, maka disebut ini tak thayyib. Jadi kalau dia thayyib pasti halal. Mendapatkannya dengan cara yang baik, disembelih dengan sembelihan yang baik, dimasak dengan masakan yang baik, dihidangkan dengan baik, maka inilah disebut dengan rizqan thayyiban. Jadi rezeki yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari bukan cuma rezeki, tapi yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki yang benar-benar thayyib, Pak. Termasuk ilmu ini rezeki, Pak. Belum tahu malam hari ini Bapak Ibu bermodalkan duduk, dapat satu kata, satu bait, satu kalimat yang anak ungkapkan pada malam hari ini, Bapak Ibu mendapatkan itu sudah bagian rezeki. Kesehatan, rezeki. Jadi jangan diartikan bahwa rezeki itu cuma duit baik. Anak-anak sudah pernah ditanya jamaah, Ustaz, katanya salat duha itu identik dengan rezeki, Ustaz. Bisa, tidak juga, Ngapa, Ustaz? Memang ada hadisnya. Waman salatud duha sitta rakaatin kufiya dzalikal yaum. Siapa yang melaksanakan salat sunat duha 6 rakaat, rezekinya di hari itu dicukupkan oleh Allah. Kufiya dzalikal yaum. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini rasa pening kepala, kurang duit terus, buntu, duit dak kate, duha ke 6 rakaat, Pak. 2 salam. Hati-hati. Ada kawan anak, Pak, anak ngajar waktu itu ngajar ke sholat duha fadilah dari 2 sampai 12. Jadi anak ngomong waktu itu, kalau kamu melaksanakan sholat sunat duha 6 rakaat, Allah cukupkan rezeki kamu. Jadi dia ini majelis itu malam habis sisa. Jadi mungkin dengar tu separuh hawar-hawar, Pak. Habis majelis malam Jumat di rumah Jumat pagi, Pak, HP dia berdering. Dia dapat pesanan sate 800 tusuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wahai Ustaz, amalan yang Ustaz tunjuk Masya Allah ni Ustaz. Ngapa kata anak? Anak pagi tadi Ustaz, habis majlis dengar Ustaz ceramah, langsung anak solat duha Ustaz, 6 rakaat Ustaz. Masya Allah, belum pernah anak dapat pesanan sate. Tahu-tahu langsung dapat pesanan sate Ustaz. Ini jualan sate, Pak. 800 tusuk Ustaz. Masya Allah, selamat jiku. Ayo Ustaz, aku nak semayang lagi. Pokoknya 6 rakaat Ustaz. Kalau hajar. Hajar mak mano, kata aku. Ya aku salat duha Ustaz 6 rakaat. Berapa kali salam? Sekali salam. Biasa mandi, kata aku. Ngapun 6 rakaat sekali salam? Yang benar tu 6 rakaat tu 2 salam. No Ustaz, aku dah dengar. Tapi mak mano Ustaz, aku lah terlanjur salat 6 rakaat sekali salam. Lah terlanjur boleh pesanan pula, dah nak dibatalkan lagi pesanan. Itulah jika hebatnya Allah itu. Salah baik kamu lagi masih dinjuknya. Salah baik lagi masih dinjuknya. Jadi kita ni sederhananya, benar kalau kata orang tua kita dulu galak ngomong, Pak. Hidup ni nak senang ada di kau tulah, nak susah ada di kau tulah. Ada tak nasihat orang tua? Anak sampai sekarang masih ingat, Pak. Orang tua anak ngomong, hidupnya nak senang ada di kau tulah, nak susah ada di kau tulah. Setelah anak belajar, Pak, benar.
Kalau hidup kita ni susah, tak usah nyala ke Allah, Pak. Pasti salah kamu. Ngapa kamu tak taat, tak ibadah, tak galak nurut dengan Allah, tak galak duha, disuruh bangun malam, tak galak bangun malam, suruh baca Quran, tak galak baca Quran. Iya kan? Kalau kita menyadari itu benar, Pak. Ngapa ini sudah dikasih kuncinya kalau nak senang? Cuman salat duha 6 rakaat, Pak. Selesai, dicukupi Pak rezeki kamu hari itu. Ya? Bukan sih kok 2 wong, Pak. Anak ceramah ini lah bertahun-tahun, Pak. Anak ini ketua Majelis Duha Nasional Kota Palembang. Ya? Anak ngajar duha itu pakai pena, Pak, pakai papan tulisnya. Anak ajarkan, Pak, bagaimana datangnya rezeki dengan duha itu. Karena salah satu doa duha ini, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'arizhu, wa in kana musyiran fa ya Allah, kalau rezeki kami jauh dekatkan, kalau dia di bawah bumi keluarkan, kalau dia di pucuk turunkan. Mak mana proses rezeki itu datang saya gambarkan kalau saya jelaskan masalah duha, Pak. Artinya ketika kita rajin salat sunat duha, insyaallah, Pak. Dan ana sudah nyalaninya, Pak. Sampai hari ini rezeki ana aduh bezalannya, Pak. Ini kalau kamu nak nurutkannya, Pak. Covid ini sudah, Pak, setahun ke Herman, kan main. Dak ceramah nih, Kak, dari bulan Maret. Masjid tutup, musola tutup, majelis tutup, kantor tutup, iya kan? Kalau nak cara logika mati Ustaz Ali. Kata duit. Tapi karena duit itu datangnya dari Allah bukan dari jamaah. Alhamdulillah, Pak, tambah belagak ya aku main jiwa bukan jago. Macam tak setuju itu. Tanyalah uang yang ngomong bukan aku. Tambah gemuk baik, tambah sehat baik. Karena rezeki dari Allah. Kalau rezeki dari manusia mati anak, Pak. Setahun tak ceramah, 10 bulan lah. 10 bulan anak tak ceramah. Mangkonya keliling-keliling nyari masjid ni, lah pening kepala nak ceramah dewek bela sudah selesai ya dah. Daripada di rumah ke orang rumah berceramah ya. Jadi kalau hidup kita ni susah, tak usahlah nak nyalakan Allah, pasti salah kamu. Periksalah kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngomong, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Aku unjuk dia jalan keluar dari segala masalah yang dia hadapi. Tak kata, Pak, yang berani jamin macam itu, Pak. Kecuali Allah. Kalau kamu bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Aku unjuk kamu jalan keluar dari segala masalah yang kamu hadapi. Ya? Buntu duit tak kata, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kalian rezeki dari jalan yang tidak akan pernah diduga-duga sama sekali sebelumnya. Tapi kita tak percaya dengan itu, Pak. Masih nak mengkaitkan rezeki dengan otak kita, masih nak mengkaitkan rezeki dengan jeripaya kita. Semalam saya ceramah di rumah Kak Medi. Saya sampaikan dengan para laskar, kalau ukuran rezeki itu karena cara kita mencari duit, harusnya uang yang nyari duit 24 jam itu, Pak, dia lebih kaya dari kita. Wong dia nyarinya 24 jam. Iya kan? Kalau memang mencari rezeki itu ukurannya dari cara bekerja kita, harusnya wong yang begawe dari pagi sampai malam, dia kaya, Pak. Tapi rezeki ukurannya bukan itu. Rezeki itu ukurannya sudah ditakar di dalam perut mak kita ketika ibu kita melahirkan kita. Innal insana fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, fatanfuhu fi rihlu wa yu'marun 4 kalimat. Apa yang disebut di situ? Bikat bin rezeki. Tentang rezeki. Jadi rezeki ini sudah ada jaminan waktu bapak-bapak ibu-ibu dalam perut emak kamu. Makanya kalau kata anak tu, Pak, nak kaya nak miskin tu lah bagian. Nyarilah duit kamu, palak jadi kaki, kaki jadi kepala. Kadang ada keruan di mana palak, mana kaki. Kalau kata suratan jadi wong kaya, tak kaya, Pak. Mak itulah. Memang dalam perut mak kita, takdirnya rezekinya sudah ditetapkan macam itu. Tapi ada wong yang kita jingok ongkang-ongkang kaki, baik, Pak. Nyari duit pecah galak, pecah idak. Bangunnya siang hari. Tidur baik gawenya. Mana-mana pakai baju kaos, mana-mana pakai sandal jepit. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan dia jadi wong kaya, punya ruko pinggir jalan, punya mobil banyak berderet. Ada, Pak, anak punya kawan berduit, Pak, punya mobil Alphard, punya mobil Nissan, tapi kemana-mana nak baju kaos tu lah dia. Nak baju kaos, nak sandal jepit, mana galak, kalau belum pernah dia nyetil. Mana-mana baju kaos, tapi Pak mobilnya banyak, rukunya pinggir jalan.
duitnya banyak, tapi dia cak itu baik. Beda dengan kita ini, kantong buntu nyetil terus. Jadilah Ustaz, daripada lah buntu, bagus aja kaos buloh, enak. Ngapu, memang rezeki itu bagian Pak, bikat bin rezeki. Urusan rezeki memang sudah dijamin di dalam perut emak gitu. Anak nih kurang apa Pak? Sekolah umum, Artika. Tamat SD anak masuk MTS Pak, sekolah sanawiyah. Tamat sanawiyah dikirim orang tua anak ke Jawa Timur, anak pesantren. Balik pesantren masuk Bina Dharma, kuliah umum. Tamat dari Bina Dharma anak jadi teknisi komputer, anak punya PT dulu Pak. Ngurusi komputer. PT Bunda Persada Komputama namanya dulu. Gawe kami dulu Pak masang-masang kabel jaringan karena anak ini LAN Pak. Perangkat keras hardware. Jadi mainannya masang-masang jaringan di bank-bank, di hotel-hotel. Gawe anak ini dulu. Anak jalan itu, lalu kemudian anak punya bisnis dulu Pak, bisnis minyak lampu. Bisnis minyak tanah. Makanya anak dulu disebut toke minyak tanah. Zaman dulu Pak, anak sudah bergaji 20 juta sebulan Pak. Tahun 2004, 2005 itu. Anak sudah pegang duit semua itu Pak. Tapi lama-lama Pak, ternyata kekayaan, duit, harta itu tidak bisa membuat hati kita tenang. Merenung anak Pak. Tahun 2004 anak merenung. Aku ceramah dulu Pak, balik dari pondok tahun 98, waktu kuliah, anak sudah galak ceramah, tapi tidak ada dimasai Pak. Barat kita ini tidak diseriusi. Ceramahlah kadarnya baik. Ambil anak kuliah, ambil anak begawi. Karena kami paskah kebakaran di pasar 16, wong tua saya kan berdagang di sana Pak. Hancur ekonomi keluarga. Jadi wong tua anak tidak polok kayu nian, tapi dia bersemangat nyekolahkan anaknya. Sehingga kami kemudian sambil kuliah, sambil nyari duit, sambil berijo Pak, anak skripsi, rejo dewe anak. Akhirnya anak sambil begawi waktu itu Pak. Masang kabel, terakhir kami masang proyek pemasangan kabel jaringan di Bank Mandiri Kanwil di tempat saya. Di itu waktu saya nak nyelesain skripsi waktu itu Pak. Sambil nak nyelesaikan skripsi sambil saya begawi. Akhirnya seiring perjalanan Pak, saya nih ado ngerasa mamano nyingok balik malam, nyingoki kitab-kitab buku-buku yang ada dari pesantren ini Pak. Pecah ada bisikan di kuping anak, "Wili, kau tamat pesantren, kau punya ilmunya, alangkah sayangnya kalau kau tidak berdakwah. Alangkah sayangnya, itu ngantui terus Pak pikiran anak Pak. Akhirnya tahun 2008 anak ngambil keputusan Pak, back to basic. Kembali lagi ke dasar Pak. Saya sekolahnya agama, saya sekolah pesantren, saya belajar kitab, ngajar gawe aku. Tahun 2008 Pak, di tengah-tengah bisnis yang gemilang, megang duit puluhan juta waktu itu, saya tinggalkan Pak. Kalau uji wong zaman sekarang, buyan, uji wong lolo, Ustaz lagi lemak-lemak megang duit ditinggalkan. Tapi saya dulu Pak berprinsipnya saya hijrah karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratu ala ma hajara ilaihi. Jadi saya dulu berhijrahnya karena Allah. Makanya kalau sekarang Pak, wong nak berbicara soal harta, wong nak berbicara soal rumah mewah, nak berbicara soal mobil mewah, anak ketawa be Pak, anak ngelewatinya masa itu Pak. Anak sudah bergelimang harta Pak, di pucuk harta anak tinggalkan karena Allah. Karena anak nak ngajar, back to basic. Anak bilang, anak lepaskan galau-galau Pak. Bisnis komputer anak lepaskan. Waktu itu kami dapat proyek gedung terpadu satu atap di OI Pak, zaman Pak Edi Yusuf. Tanyalah sama beliau. Kami yang menang tendernya itu. 1M waktu itu. Proyek kami tinggalkan, seluruh saya tinggalkan, bisnis minyak lampu saya tinggalkan, saya punya bisnis LPG waktu itu saya tinggalkan, saya murni ngajar Pak. 2008 saya kembali dalam titik nol Pak. Makanya anak berani ngomong hadis Rasulullah tadi benar Pak. Rezeki itu sudah ada bagiannya. Memang dasar bagian anak-anak jadi wong senang. Memang sudah bagian anak-anak jadi wong soge Pak. Anak kondisi tidak ada duit 2008 Pak. Bini anak kuliah waktu itu masih. Masya Allah Pak. Rezeki itu ado-ado bejalannya diunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kalau telah anak pikir Pak, Masya Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya melebihi dari apa yang saya tinggalkan pada saat saya berada di pucuknya itu. Makanya saya bilang tadi Pak, nak kaya, nak senang, sudah ada bagian galau.
Sudah ada bagian. Yang penting kejarlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi saya pekerjaan itu, Pak, hanya sekedar terminalnya baik. Tidak ada hubungan kaya dan miskinnya karena pekerjaan. Makanya orang-orang yang bekerja jangan bangga kalian. Mentang-mentang begawe boleh gaji setiap bulan, sudah kamu anggap hidup kamu sudah aman. Belum, Bo. Belum. Banyak orang-orang yang susah, Pak. Mereka pegawai tapi utang sana, susah sini. Bahkan ada yang tidak berkah. Ngapa? Karena masuk pegawainya karena nyogok. Masih mending gitu, nah mereka-mereka ini. Nah, Haji Mansur, toke ini, Pak. Toke batik di 16 ini, rukunya banyak. Cuma kalau tanya gawean, nak gatik. Nyogok-nyogok baik. Ini, Pak, 1M pajak masukannya, Pak, 5 tahun. 5 tahun, ji, ada juga. Aku rasa amin ke baik, ji. Ya. Apa setahun 1M? Ya. Ini toke, Pak, ini belakangnya dia itu. Toke depot itu, Pak. Tapi melok yana majelis segala apa nyantai. Mereka tak katik kantor, tidak ada seragam. Tapi mohon maaf, kita-kita yang berseragam jangan dulu sombong. Belum tentu kita lebih mulia dari mereka. Kita berseragam mungkin tidak taat kepada Allah. Mereka bekerja biasa tapi mereka taat kepada Allah. Maka mereka jauh lebih mulia daripada kita. Makanya kalau nyengok wong jangan galak nyepelek ke. Anak tak berani, Pak. Hatta wong gila we anak tak berani nyepelek ke. Apalagi wong yang jelas-jelas cakap Herman misalnya dah ustaz. Wong gila we anak tak berani. Ngapo anak pernah, Pak, dapat pelajaran. Anak duduk di depan rumah, Pak. Jadi di tempat anak itu, ada budak setengah kopling, Pak. Kalau aku ngomongnya secantik tak penuh. Namanya Adi. Kalau kamu galak ke Paten Ripai yang galak nukang parkir, betato kalau, Pak, dah tato rambutnya panjang, gawinya ngaibon. Ya setengah kopling lah kalau bagi aku, Pak. Gawe dia ni kapan ketemu aku minta baju, minta peci. Lah dak keruan lagi berapa lusin. Karena dia ni tak galak nyuci. Kapan kotor buang. Kapan kotor buang. Pokoknya assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ni? Peci Ustaz. Baju Ustaz. Ya, kita kan galak banyak Pak dijonjok baju tu. Anak jonjok ke peci sekali hari, Pak, anak lagi duduk depan rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tak baju Ustaz. Oh, di baju kemarin kau tu kunjuk baju. Mana bajunya? Kata Ustaz, kotor Ustaz. Buang ke? Oh, di kau ni. Janganlah. Kalau kau nak maki macam itu, nak maki baju tak galak buang lagi, kau pakai karung goni bena, kau gunting. Main-main, Pak, aku ni. Maki karung goni bena, kau gunting pakai ke baju. Apa dia nyawa, Pak? Ini Ustaz tak benar, ini ngajari tak benar. Terkejut aku, Pak. Nawara saja ku kawan. Bayangkanlah, Pak, wong yang kita anggap setengah kopling baik lagi pacak nasihati kita, Pak. Makanya ketika Imam Abu Hanifah, Pak, melihat seorang anak-anak bermain engkrang, tahu tak engkrang yang kayu tak-tok itu, ditegur sama Imam Hanafi, Pak. Wahai anakku, hati-hati, kaget kau nyampak, tergelincir kaki kau, nyampak kau dari engkrang itu. Apa uji budak kecil ini? Wahai Imam, kalau aku terpeleset dari engkrang ini, aku nyampak, paling kaki aku baik yang terseliu. Tapi kalau lidah kau yang terpeleset, betapa banyak orang yang akan tergelincir dari omonganmu. Masya Allah. Jadi aku ni kalau salah ngomong, sekian banyak orang yang denger ini, Pak, meletot kalau. Makanya hati-hati. Jadi anak tak berani, Pak, sekarang, Pak. Hatta dengan orang gila, anak tak berani menyepelehkan, Pak. Apalagi orang yang jelas-jelas kita sudah lihat kebaikannya. Para ulama, para habaib kita dicaci maki, dihino-hino, ya Allah, kadangan hati kita ni nyengoknya, aduh, dah acak ngomongnya lagi anak. Artinya di dalam kehidupan ini jangan pernah merasakan diri kita lebih hebat dan lebih mulia dari orang lain. Kenapa? Karena kemuliaan itu bukan diukur dari pangkat dan jabatan. Kemuliaan itu tidak diukur dari harta benda. Kemuliaan itu tidak diukur dengan seragam yang Bapak Ibu pakai. Kemuliaan itu inat dina indallahi dihitung daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian
yang paling bertakwa kepada Allah, mereka lah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, teruslah berdoa, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, minta kepada Allah rezeki yang thayyib, dapat ilmu yang manfaat, dapat rezeki yang bagus pula. Insyaallah mudah-mudahan setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan guru-guru kita nyambung, Wak. Kenapa? Kalau kita makan makanan yang haram, jangan pernah harap kita akan mudah menerima masukan ilmu-ilmu daripada guru-guru kita. Kenapa? Ja'a Imam Syafi'i lawaki suhaibdi farsadani ila tarkil ma'asi fahbarani bi anal ilma nura wa nurullahu la yuhdal asy. Satu hari Imam Syafi'i pernah datang kepada Waki, gurunya. Dia mengadukan tentang kesulitan menghafal. Dia kesulitan belajar. Farsadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat, tarkil ma'asi. Fahbarani bi anal ilma nura. Guru saya mengabarkan kepada saya, kata Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahu la yuhdalil as. Cahayanya Allah tidak akan pernah lekat dengan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan. Apa doa yang ketiga dipinta oleh Rasulullah? Selain ilmu yang bermanfaat, selain rezeki yang thayyib, insyaallah akan kita sambung malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan tausiah singkat dari saya ini bermanfaat. Ada salah minta maaf, kepada Allah minta ampun. Insyaallah kita nanti akan bertemu di edisi berikutnya. Kalau bapak-bapak yang tidak sempat untuk ikut, silahkan follow di Instagram saya. Nanti follow di Instagram saya, tinggal buka, Pak. Pokoknya setiap Rabu malam Kamis ini disiarkan secara live. Bapak Ibu bisa mengikuti kajian-kajian kami di setiap Rabu malam Kamis. Kalau bapak-bapak berkesempatan ikut kemana bermotor, payo jaturi, Pak. Melok kami berkeliling di Kota Palembang ini. Terima kasih buat seluruh laskar, tidak dulu pulang semuanya, nanti selesai sholat isya merapat ke markas Bintang Pancing, karena kita akan melanjutkan majelis malam hari ini pembahasan bab fikih. Jadi mereka ini saya ajari khusus bab sholat, Pak, karena mereka ini budak-budak muda yang baru nak belajar. Jadi saya ajari mereka dari bab air, dari bab istinja, bab wudu sampai dengan bab sholat. Jadi saya ajari termasuk adab-adab. Saya ajari mereka adab makan, minum dan lain sebagainya. Jadi khusus setelah majelis, kalau saya kosong jadwal, saya kumpulkan lagi mereka, kami isi majelis lagi, Pak. InsyaAllah mudah-mudahan doakan kami tetap istiqomah, hadir berkeliling di masjid-masjid dan musola yang ada di Kota Palembang. Bagi bapak-bapak pengurus masjid dan musola yang ingin didatangi oleh Bikar Maghrib Asmaul Husna, bisa hubungi koordinator majelis Saudara Win di nomor telepon di bawah ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ifadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.